Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, semoga semua sehat selalu. Di kesempatan yang bahagia ini, saya ingin menjelaskan tentang materi kita selanjutnya adalah sumber daya manusia, desain pekerjaan dan pengukuran kinerja dari mata kuliah manajemen operasi. Minggu kemarin kita sudah bahas mengenai SCM atau Supply Chain Management, rantai pasokan. Kemudian juga saya tambahkan dengan teori antrian, tolong dipahami. Oke, kaitan dengan sumber daya manusia, saya ingin mengawali bahwa SDM, desain pekerjaan dan pengukuran kinerja ini sebenarnya adalah satu strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia atau biasa disebut dengan human resource strategy. Yang berarti strategi sumber daya manusia yang ditujukan untuk mengelola tenaga kerja. Jadi bagaimana caranya kita mau mengatur, mengelola tenaga kerja? Bagaimana caranya setelah kita ngatur, kita mendesain pekerjaan. Kemudian setelah kita mendesain pekerjaan, kita mengukur kerja. Bagaimana caranya kita mau mengukur kinerja? Tentu di dalam mengukur kinerja itu harus ada standar tenaga kerja, ada standarisasi, ada standar operasional prosedural atau biasa disebut dengan SOP. Inti dari ini adalah bagaimana caranya strategi sumber daya manusia tadi mengelola manusia. Bagaimana caranya mengatur manusia, memanfaatkan manusia secara efisien. Itu. Karena kalau dalam Stephen itu ada 3 strategi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bagaimana kita mengelola tentang tenaga kerja, perencanaan tentang tenaga kerja. Setelah kita rencanakan, kita mendesain pekerjaan. Selanjutnya ada standar tenaga kerja. Tentu ketika 3 item ini kita sudah lakukan, maka kita bisa mengukur tenaga kerja. Kita bisa mengukur tenaga kerja karena sudah ada standarisasi. Mungkin itu yang sebagai pengantar ya. Sebelum membahas tentang materi kita lebih dalam, saya ingin menjelaskan tentang learning outcome-nya atau hasil output yang akan kita dapat dalam mempelajari SDM, desain pekerjaan dan pengukuran kinerja. Pertama yang ingin kita harus pahami adalah bagaimana nanti menjelaskan tentang kinerja manusia dan sistem kerja. Jadi diharapkan kepada seluruh mahasiswa nanti paham tentang kinerja manusia dan sistem kerja. Kemudian yang kedua, agar mahasiswa tentunya bisa mengetahui tentang spesifikasi desain pekerjaan. Gimana itu? Kita mau mendesain pekerjaan lebih spesifik sehingga tenaga kerja itu bekerja dengan jelas, detail, terarah. Yang ketiga, diharapkan juga nanti mahasiswa bisa mengenal lebih dalam tentang standar tenaga kerja. Standar-standar apa yang bisa kita lakukan atau aturan yang bisa diikuti, standar operasional prosedural misalnya. Oke. Yang terakhir, tentu masalah kalau sudah ada standar tentang tenaga kerja berarti kita bisa mengukur. Berarti kalau mengukur kaitan dengan menghitung, mengukur kerja yang menggunakan beberapa formula-formula tertentu. Oke, mungkin itu yang menjadi learning outcome-nya. Pembahasan kita yang pertama pada materi kita adalah tentang manusia dan sistem kerja. Nah, kalau bicara tentang manusia ini kita sudah pahami pada semester-semester sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya bahwasanya manusia itu merupakan satu faktor produksi, satu faktor yang paling sentral, yang paling vital di dalam perusahaan atau organisasi. Jadi tergantung manusia apakah perusahaan itu mau jalan atau tidak. Tapi tergantung juga manusia apakah perusahaan itu unggul atau tidak. Hanya manusia yang dimaksud ini adalah manusia-manusia yang handal, manusia-manusia yang kreatif, yang inovasi, yang unggul, yang mau bekerja sama.
yang mau melakukan satu terobosan-terobosan baru, kreatif, inovasi gitu. Nah, kaitan dengan itu, manusia-manusia yang berbakat tadi, yang unggul tadi, harus ada strategi. Harus ada strategi tentang sumber daya manusia. Jikalau tidak, berarti kita tidak bisa mengelola dengan baik. Maka harus ada strategi sumber daya manusia. Untuk apa itu? Untuk menempatkan, untuk mengatur, mengelola karyawan-karyawan atau sumber daya manusia tadi yang memiliki bakat, yang memiliki keunggulan. Nah, ya. Sehingga nanti perusahaan bisa bersaing, perusahaan bisa berkompetisi. Nah, itu urgensi dari para manusia terhadap perusahaan dan organisasi. Manusia itu orang yang memiliki akal dan pikiran. Jadi tidak ada sebenarnya manusia yang bodoh. Tidak ada itu. Manusia yang ada hanya manusia-manusia yang malas. Nah, maka dari itu perusahaan atau organisasi harus punya cara, gimana caranya memanfaatkan manusia-manusia yang berakal, yang punya akal pikiran yang unggul, yang hebat. Oke, terus kaitan dengan sistem kerja. Sistem ini alat. Sistem ini alat, metode, gimana caranya kita dalam bekerja. Jadi alat kerja itu salah satunya adalah manusia. Jadi manusia itu perlu dimanfaatkan secara efisien di dalam lingkup organisasi perusahaan atau di dalam jalannya suatu organisasi atau perusahaan. Harus dimanfaatkan secara efisien. Ya. Oh, ini punya bakat, maka sesuaikan dengan profesinya, sesuaikan dengan bakat yang dimiliki. Terus dalam mutu kehidupan kerja itu harus ada suasana-suasana yang baik, yang saling terikat, saling memotivasi antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, saling mempercayai, ya, saling mempercayai. Tidak ada kebohongan, tidak ada dusta di antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Ya, transparansi yang jelas, jangan ada kebohongan. Jadi poin itu yang dimaksud pada manusia dan sistem kerja. Masih kaitan dengan manusia dan sistem kerja. Tadi sudah ada 2 poin, saling terikat, ya, saling percaya, memanfaatkan manusia yang lebih efisien, ya, memanfaatkan sumber daya manusia itu secara efisien. Itu sudah ada di pembahasan sebelumnya. Kemudian tambahannya adalah mutu kehidupan kerja yang baik. Ya, maksudnya apa? Mutu kehidupan kerja yang baik. Jadi suatu pekerjaan itu perusahaan organisasi harus menjamin rasa aman. Rasa aman atau ada garansi. Misalnya tentang jaminan kesehatan atau jam sosial tenaga kerja. Bagaimana keselamatan di dalam bekerja. Termasuk kompensasi yang sebanding. Kompensasi yang sebanding ini maksudnya adalah resiko pekerjaannya juga harus sesuai dengan gaji, dengan upah. Ya, kompensasinya harus sesuai. Semakin resikonya lebih berat, semakin berat resikonya, maka kompensasinya juga semakin tinggi. Ya, harus ada kesesuaian atau sebanding dengan kompensasinya. Juga diharapkan nanti terhadap manusia itu sendiri memenuhi kebutuhan fisik dan psikologi. Ini yang penting juga. Kebutuhan fisik dan psikologi. Jangan sampai bekerja dalam satu organisasi perusahaan, tetapi ternyata dia tidak bisa membuat pemenuhan kebutuhan fisiknya, apalagi kebutuhan pokok atau sandang panganan pokok. Ya. Itu. Terus saling terikat tadi sudah jelas, karyawan dengan manajemennya itu berjuang bersama-sama, ya, saling terikat, berjuang bersama-sama dalam mencapai tujuan yang bersama-sama pula. Kalau untuk saling percaya berarti tidak ada kebohongan, harus ada jujur, harus ada keadilan dan menjaga transparansi yang baik di dalam menjalankan, di dalam bekerja, menjalankan satu organisasi atau perusahaan. Terus yang selanjutnya adalah keputusan yang diambil tentang manusia itu banyak akan dihadapkan dengan beberapa persoalan, dengan beberapa hambatan. Ya,
Sehingga pintar-pintarnya bagaimana manusia membuat satu keputusan yang baik. Misalnya tentang keputusan tentang produksi, keputusan bauran produk, ya. Keputusan tentang teknologi peralatan, keputusan bagaimana caranya bisa memasarkan satu produk, ya. Keputusan yang kemarin kita pelajari tentang tata letak, layout, ya. Tentang distribusi, ya. Nah, ini yang selalu dihadapkan juga terhadap persoalan-persoalan pada sistem kerja. Itu. Yang kedua adalah tentang desain pekerjaan. Kaitan dengan desain pekerjaan berarti rincian yang tertulis ya, rincian tertulis tentang isi dan tata cara pelaksanaan tugas. Ya. Tertulis dia, tertulis. Bagaimana tentang mekanisme atau standar operasional prosedural suatu tugas A, tugas B dan seterusnya. Ya. Yang mencakup kira-kira siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, kemudian di mana tugas itu dikerjakan. Kalau kaitan dengan siapa berarti yang dituju sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan profesinya. Di mana berarti tempat, ya kan? Hasil apa yang diharapkan, output nanti. Kira-kira setelah dikerjakan pekerjaan ini apa yang akan didapat, outputnya apa. Ini harus ada desain satu pekerjaan. Ya. Artinya dalam desain pekerjaan itu berarti kita mau mencari, mendesain, melakukan spesifikasi tugas-tugas yang ada pada setiap pekerjaan sumber daya manusia, pekerjaan seseorang ataupun secara tim, kelompok dalam organisasi perusahaan. Itu ya. Kaitan dengan itu, desain pekerjaan itu ada beberapa tujuan atau manfaat. Yang pertama, menciptakan suatu sistem kerja yang produktif dan efisien. Kenapa menciptakan suatu sistem kerja yang produktif dan efisien? Karena desain pekerjaan itu memudahkan satu karyawan dalam bekerja dengan jelas, bekerja dengan sesuai arah. Ada kiblat yang dituju, ada tujuan, ya, ada tujuan. Ya. Bisa dia produktif, artinya ada hasil yang diharapkan. Produktif itu berarti punya hasil. Dan dikatakan efisien karena terarah tadi, bisa efisien. Jalannya itu tidak belok kiri belok kanan, tidak kocar kacir ya. Jalannya terarah. Ya, ada rel yang bisa mengatur di sana. Tidak bingung sehabis kerja ini setelah itu apa lagi? Saya mau kemana? Ah, ini kan ngambang, membuat pusing, membuat stres, akhirnya kinerja tidak produktif. Jadi yang dimaksudnya adalah produktif dan efisien. Terus yang kedua, manfaat daripada atau tujuan daripada desain pekerjaan itu adalah karyawan dapat mengetahui dan menjalankan tugas dengan baik. Ya, dia bisa tahu bagaimana tentang tugasnya. Tupoksi saya ini, oh ini. Jadi jangan dulu kerjakan tugas yang lain kalau pekerjaanmu belum tuntas, kewajibanmu belum tuntas. Jadi itu karyawan bisa mengetahui dan dalam menjalankan tugas dengan baik. Terus yang ketiga adalah kondisi dan lingkungan kerja yang baik. Kalau desain pekerjaannya sukses, bagus, maka pekerjaan itu berjalan dengan baik. Budaya, lingkungan kerja dalam organisasi perusahaan itu akan baik. Gitu. Kondisinya tidak ada keributan, tidak ada miskomunikasi, ya. Terus, kalau desain pekerjaannya juga sukses, akan membuat rendahnya keluar masuk karyawan. Ya. Keluar masuk itu kan membuat satu kehidupan dalam organisasi, Ibu. Lingkungan organisasi itu tidak berantakan ya, tidak bagus atau berantakan. Tiba-tiba keluar lagi, mau ke sini dan jangan sampai ada macet nanti. Gitu. Masih kaitan dengan desain pekerjaan, tentu
ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ada hal-hal yang mendasar yang perlu kita ketahui kaitan dengan desain pekerjaan. Yang pertama adalah spesialisasi tenaga kerja. Nah ini, spesialisasi tenaga kerja ini bisa kita kaitkan dengan efisiensi biaya tenaga kerja. Efisiensi biaya tenaga kerja yang dimaksud adalah bagaimana tetap ke arah misi dari manajemen operasi, keuntungan yang maksimal dan biaya yang minimal. Itu. Terus yang kedua kaitan dengan perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan berarti kita mau meningkatkan mutu kerja. Bagaimana kita mau mengembangkan, membuat mutu kerja itu lebih berkualitas sehingga nanti perusahaan bisa berkompetisi. Kalau mutu kerja bagus, pasti perusahaan bisa berkompetisi. Kinerja perusahaan juga akan bagus. Tuh. Yang ketiga, ada kewajiban kaitan dengan psikologi. Ya, pada unsur tentang kejiwaan. Jadi tidak ada perusahaan membuat karyawannya itu, membuat manusia itu bikin stres, bikin tidak tenang hidupnya. Jadi harus ada jaminan tentang psikologi, unsur kejiwaannya tadi harus bagus. Jadi mendesain pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan seperti pembahasan sebelumnya, kebutuhan tentang psikologinya, kebutuhan psikologi. Nyaman dia dalam bekerja, tidak bikin stres, tidak bikin bisa tentang jaminan kesehatan, jaminan tentang kecelakaan dan lain sebagainya. Oke, terus kelompok kerja yang mandiri. Nah, ini di dalam organisasi kan ada namanya tim, ya, yang terdiri dari orang-orang yang berdaya guna, yang mau bekerja sama. Tentu bekerja sama dalam hal ini adalah mencapai tujuan organisasi juga secara bersama-sama. Yang terakhir adalah ergonomi atau metode kerja. Ini hanya hubungan yang baik antara manusia dengan fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk alat mesin dan lain sebagainya. Itu kaitan dengan ergonomi dan metode kerja. Oke. Pada desain pekerjaan juga ada istilah yang biasa disebut sebagai job enlargement atau memperbesar atau memperluas pekerjaan. Tetapi dalam memperluas pekerjaan ini adalah harus secara horizontal, harus secara sejajar, ya, setingkat, ya, jangan lebih tinggi, harus sejajar lah, ya, disebut dengan horizontal. Nah, di dalam perluasan pekerjaan horizontal ini, pekerjaan yang bersangkutan kan ditambahkan dengan tugas-tugas yang lain, tetapi yang membutuhkan keahlian, yang membutuhkan skill yang sama, jangan berbeda. Tuh. Artinya memperluas pekerjaan itu sebenarnya gunanya adalah untuk membuat satu variasi satu pekerjaan. Kalau ada variasi suatu pekerjaan, maka manusia yang bekerja itu, tenaga kerja yang bekerja, dia tidak akan suntuk, tidak akan bosan, ya, tidak membosankan, dia akan nyaman. Dia akan nyaman. Itu. Terus yang kedua, job rotation. Ini rotasi, ya. Ini dilakukan penambahan tugas, tetapi dari spesialisasi pekerjaan ke pekerjaan yang lain, spesialisasi pekerjaan yang lain. Biasa disebut dengan mutasi. Ya, supaya juga membuat satu kenyamanan. Kan manusia itu gampang bosan, ya, gampang puas. Ya kan? Bagaimana caranya supaya tidak menimbulkan kebosanan? Oke, coba saya kasih dulu dengan pekerjaan yang lain. Artinya dimutasi dulu di pekerjaan ini. Apakah dia nyaman? Tidak. Nah, sehingga tadi tidak ada kesuntukan, tidak ada kebosanan. Nah, yang terakhir adalah job enrichment. Nah, ini lawan dari yang pertama tadi. Ya. Itu perluasan pekerjaan yang dilakukan secara vertikal, bukan horizontal. Dilakukan secara vertikal. Di mana karyawan itu diberikan kesempatan berpartisipasi dalam tugas, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, maupun pekerjaan-pekerjaan lain. Ya, itu di atas vertikal, ya. Itu yang kaitan dengan desain pekerjaan.
Terus kaitan dengan standar tenaga kerja. Jadi setelah ada desain tenaga kerja, berarti kita harus membuat standar tenaga kerja. Ya, standar tenaga kerja itu jumlah waktu yang diperlukan dalam melakukan suatu pekerjaan atau sub bagian daripada pekerjaan. Jadi kira-kira berapa lama ini pekerjaan ini dikerjakan? Kita harus buat satu standar. Ya, kita harus buat satu aturan. Pekerjaan A ternyata harus dikerjakan sekitar 8 jam. Jadi standarnya berarti 8 jam. Waktu yang diperlukan oleh seseorang itu dalam melaksanakan pekerjaan itu 8 jam. Setiap perusahaan perlu mempunyai standar. Tidak boleh tidak ada. Harus ada standar tenaga kerja. Walaupun setiap perusahaan itu juga memiliki standar pekerjaan yang berbeda, tidak masalah. Yang penting ada. Karena ini adalah menjadi patokan, menjadi petunjuk bagi setiap tenaga kerja. Gitu. Kegunaannya apa? Manfaat dari standar tenaga kerja itu banyak. Yang pertama bisa tentang masalah biaya tenaga kerja. Kita bisa meminimalkan biaya. Kita bisa mengatur. Kita bisa mengelola tentang biaya tenaga kerja. Karena tidak menimbulkan nilai plus atau cost yang berlebihan. Ya kan? Dalam mengatur itu bisa kita meminimalkan biaya. Terus jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dia sesuai. Tenaga kerja yang ada sesuai. Karena kita sudah mendesain pekerjaan. Ternyata beban kerja ini sekian banyak. Berarti kita harus membutuhkan tenaga kerja sekian banyak. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Harus sesuai. Kalau kurang, masalah nanti dengan waktu kelamaan. Kalaupun juga berlebihan tenaga kerja, juga berimbas pada biaya, ya kan? Berimbas pada biaya. Nah, tadi maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu ada kesesuaian. Terus pembagian tugas yang tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang lain itu tidak sebanding, atau biasa disebut sebagai proporsional, ya proporsional. Pembagian tugas itu yang bagus. Ya. Terus keseimbangan beban kerja. Pembagian tugasnya bagus, pasti juga keseimbangan beban kerja juga harus dibuat lebih baik. Terus ini sudah kita bahas masa penjadwalan. Kalau kita sudah membuat satu standar, kita bisa mengatur jadwalnya hari ini dan seterusnya. Itu akan lebih gampang. Ya. Tentu juga di dalam pengukuran efisiensi akan memudahkan kita. Jelas. Ya, oke. Oke, sekarang kaitan dengan pengukuran kerja. Setelah ada perencanaan atau sistem kerja, kemudian kita mendesain. Setelah kita mendesain, berarti kita membuat satu standar tenaga kerja. Setelah itu, kita harus menetapkan standar waktu, ya, atau standar tenaga kerja. Ya. Itu pengukuran kerja. Pengukuran kerja kita bisa lakukan ketika sudah ada standar tenaga kerja. Kita bisa menetapkan waktu berapa banyak, berapa lama ketika sudah ada standar tenaga kerja. Nah, ada beberapa metode yang kita bisa lakukan di dalam mengukur kerja. Yang pertama adalah tentang standar historis. Kita bisa menggunakan pengalaman masa lalu. Nah ini, gimana ini caranya? Kita mau mengambil atau mengukur kerja dengan melakukan pengalaman dengan melihat pengalaman masa lalu. Nah, caranya adalah melihat banyaknya jam kerja yang diperlukan. Jadi berapa lama kira-kira pekerjaan ini akan dilakukan, ya. Jam kerja yang diperlukan itu berapa lama, dan untuk melaksanakan suatu tugas dalam waktu terakhir kali tugas itu dikerjakan. Ya, dalam waktu terakhir kali tugas itu dikerjakan. Jadi dia melihat banyaknya jam kerja. Terus dari pengamatan saya sebenarnya kalau untuk standar historis ini
Dia agak simpel, agak mudah. Tapi banyak juga perusahaan yang tidak mau mengambil metode ini karena dianggap tidak objektif. Oke, itu yang pertama, kaitan dengan bagaimana mengukur kerja. Yang kedua adalah studi waktu dalam mengukur kerja. Ya. Selain dari standar historis tadi, juga bisa menggunakan metode studi waktu. Nah, ini dilaksanakan dengan menggunakan jam henti atau biasa disebut dengan stopwatch. Jadi perusahaan di dalam menerapkan studi waktu ini dia mengamati waktu tugas, ya, mengawasi waktu tugasnya. Jadi ada waktu standar yang dihitung. Berdasarkan apa? Dia melihat pengamatannya terhadap seseorang pekerja yang dimana melaksanakan siklus tugasnya itu secara berulang-ulang. Bukan hanya pada saat itu, bukan sekali. Tetapi dia melihat siklusnya sudah berulang-ulang. Jadi ketika sudah dilakukan secara berulang-ulang maka bisa diterapkan sebagai standar. Artinya, oh idealnya seperti ini. Idealnya ini waktunya adalah 8 jam. Nah, jangan melihat atau melakukan studi itu pada pekerja yang pertama kalinya. Kemudian kamu tetapkan menjadi standar, tidak bisa. Harus melihat bahwa pekerjaan itu sudah dilakukan oleh pekerja berulang-ulang. Nah, setelah itu kita bisa jadikan sebagai standar. Kita bisa tetapkan sebagai waktu standar. Jadi, nah itu bisalah digunakan pekerja-pekerja lain. Ya, bisa digunakan pekerja lain dengan standar yang tadi. Itu kaitan dengan studi waktu. Terus yang terakhir, kaitan dengan standar waktu yang ditetapkan dengan waktu yang sebelumnya. Jadi bisa juga kita menggunakan metode yang ketiga, yaitu standar waktu yang ditetapkan sebelumnya. Jadi, gimana ini? Jadi perusahaan di dalam melakukan pengukuran kerja itu bisa membagi pekerjaan A, B, C dan seterusnya secara manual. Kemudian melakukan spesifikasi setiap tugas-tugas yang ada. Nah, artinya dia melihat elemen-elemen dasar yang paling kecil di dalam setiap tugas itu, kemudian menghitung, ya, atau membagi pekerjaannya. Oh, sekian banyak. Ya. Biasa ini menggunakannya dengan secara sampel randomnya, ya, secara acak, ya, berdasarkan sampel pekerja dengan jumlah yang sangat besar. Jadi tidak bisa jumlahnya yang kecil, harus dengan jumlah yang lebih besar karena nanti diacak, random sampling, ya, sehingga nanti bisa kita memperkirakan waktu terhadap setiap tugas, ya, bisa. Oke, mungkin itu yang mengenai gimana caranya mengukur kerja. Demikian sedikit penjelasan dari saya kaitan dengan perkuliahan kita pada materi sumber daya manusia, desain pekerjaan dan pengukuran tenaga kerja. Adapun ada yang belum dipahami, silakan didiskusikan atau bisa membaca referensi-referensi lain berupa jurnal atau buku-buku yang terkait dengan perkuliahan kita. Intinya adalah materi harus dipahami dengan jelas, jangan hanya dibaca saja, jangan hanya download saja. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.